Mute Ustaz Nun Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kali ini kita masih menyelesaikan surah Al-Hijr. Insyaallah kali ini kita sampai di mind map yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, insyaallah kita menyelesaikan dari ayat yang ke-61 sampai ayat ke-77 dari surah Al-Hijr insyaallah. Oke. Biar tidak terlalu panjang, kita langsung saja. Jadi urutannya hanya sekedar untuk mengingatkan, setelah kita kemarin bicara tentang Nabi Ibrahim dan tamunya, ya, jadi ini harus selalu diingat. Nanti di akhir kita akan mengulang lagi dari awal pemetaannya biar masuk di pemahaman kita. Oke. Kita langsung sekarang di ayat yang ke-61 sampai ke-77. Saya ingin ngawali dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ini berkenaan dengan daerah-daerah yang ini salah satu perintah Al-Quranul Karim atau kebolehan Al-Quranul Karim kepada kita untuk melakukan traveling adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diminta oleh Al-Qur'an bahkan untuk melakukan perjalanan melihat apa yang telah didapatkan oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik dilaporkan oleh Ibnu Umar, lamma marra bil Hijr, ketika kami, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Al-Hijr, tempatnya umatnya Nabi kaum Samud, ya, yang menjadi nama surat ini yaitu surah Al-Hijr. Ya, di pertemuan pertama dulu kita bicara Madain Saleh, ya, atau kampungnya Nabi Saleh yang dikenal juga dengan Al-Hijr. Oke. Qala Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulu masakin alladziina zalamu. Janganlah kalian memasuki tempat tinggal atau rumahnya orang-orang yang zalim illa an takunu bakin, kecuali kamu itu dalam keadaan menangis. Ayyusibakum ma asabakum. Ya, agar apa? Menangis merenungi apa yang telah menimpa mereka, semoga Allah juga tidak menimpakan hal tersebut kepada kita. Summa qanna'a ra'sahu, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menutupi kepalanya wa asra as-sair, dan mempercepat jalannya hatta ajazal wadi. Ya, sampai kemudian Rasulullah melewati bukit tersebut, ya, atau Madain Saleh. Ini cerita Ibnu Umar ketika Rasulullah SAW melewati tempatnya Nabi Lut, tempatnya kaumnya kaum Samud. Ya, jadi Nabi masuk dalam keadaan menangis karena berharap jangan sampai azab itu menimpa umat Islam, menimpa pada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menutupi kepala, berjalan dengan cepat, dan kemudian melewati bukit tersebut. Ini menjadi salah satu kaidah kalau kita melakukan traveling ke tempat-tempat yang merekam kisah-kisah bagaimana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu. Jadi maksudnya jangan lewati begitu saja. Harus ada kesadaran di dalamnya dan seterusnya. Bahkan beberapa ulama Saudi menyatakan tidak boleh cepat-cepat, jadi tidak boleh lama-lama karena takutnya masih ada sisa azabnya. Oke. Di tempat yang lain misalnya Rasulullah SAW di hadis Bukhari, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, janganlah kalian
memasuki ala haula'il mu'adzabin, ya, kepada mereka-mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kaum-kaum terdahulu ya, illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Fa illam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Kalau kamu tidak bisa menangis, enggak usah masuk aja. La yusibukum ma asabahum. Jangan sampai azab yang menimpa mereka menimpa kalian. Maksudnya kalau tidak ada hikmahnya, tidak bisa ngambil pelajarannya, tidak ada upaya untuk mendalami kenapa dan seterusnya. Ini juga pentingnya kita bukan sekedar hanya traveling, tapi memahami atau menghadirkan hikmah dan ibrah di balik tersebut. Demikian juga kita yang membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kisah-kisah umat terdahulu ini. Oke. Kisah Nabi Lut sesungguhnya terdapat di banyak surah ya. Nanti seusai saya benahin saya kirimkan. Tadi mau saya kirimkan terlalu sedikit, masih belum ada penjelasan. Saya kemarin pulang ke Pasuruan jadi tidak sempat bikin note. Jadi mohon maaf. Jadi secara singkat dulu kisah Nabi Lut terdapat di sekian banyak ayat ini. Nah, banyaknya ini juga salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa cerita ini penting karena itu diulang-ulang oleh Al-Qur'anul Karim meskipun dengan tekanan yang berbeda-beda. Ya, di A'raf, di Hud, di Hijr sampai di Al-Qamar. Kaumnya Nabi Lut ya sebagai fokus ceritanya itu disebut Al-Qur'an dengan berbagai macam nama ya, dengan berbagai macam gelaran. Yang pertama misalnya kita dapati minimal ada, saya belum naruh semua ayat-ayatnya biar memudahkan. Sebenarnya kita melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nama yang disebut Al-Quran untuk menggambarkan kaumnya Nabi Lut. Dan kalau kita ingin ini juga dijadikan sebagai cara kita melihat bagaimana sebuah kaum itu dihancurkan oleh Allah, 7 karakter ini juga harusnya menjadi pikiran kita bersama-sama. Jangan sampai 7 karakter ini juga menjadi karakter komunitas kita, masyarakat kita. Dan kita harus berjuang menghilangkan 7 ini sebagai upaya kita untuk dakwah secara sosial kita, ya, untuk memaintain kehidupan ini masih tetap dalam keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut dengan musrifun dari kata israf, berlebih-lebihan. Mereka ini disebut sebagai orang atau kaum yang berlebih-lebihan di dalam melakukan maksiat. Ya, bagaimana tidak berlebih-lebihan? Mereka bahkan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Dia tidak mencukupi antara laki-laki dan perempuan. Mereka bahkan melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Karena itu mereka disebut dengan musrifun. Tetapi menariknya, Al-Quran menggunakan kata yang umum, musrifun, kaum yang melampaui batas. Sebenarnya yang dirujuk tidak hanya sekedar hubungan seksual yang menjadi core atau inti dari perbuatan maksiat mereka, tapi turunannya banyak sebenarnya. Mereka merampok, mereka merampas hak orang lain, dan seterusnya. Jadi israf atau perbuatan melampaui batas di sini sebenarnya maknanya umum meskipun tekanannya pada perbuatan hubungan homoseksual. Ya. Oke, mereka disebut dengan adun, ya, adun sama sebenarnya melampaui batas juga. Disebut dengan tajhalun, orang yang jahil, tapi menarik Al-Quran menggunakan kata kerja untuk menunjukkan mereka aktif terus melakukan perbuatan yang tidak bisa mengontrol nafsunya, karena itu disebut dengan jahil. Mereka disebut dengan mujrimin, orang yang melakukan kriminal. Ya, dan terakhir mereka juga disebut dengan fasiqin, ya, orang yang keluar dari fitrahnya, sehingga mudah saja melakukan perbuatan maksiat. Ya, saya tidak memperpanjang detail satu-satu ya. Yang kemudian disebut dengan mufsidin, orang yang membuat kerusakan, kaum yang membuat kerusakan, ya, ifsad atau fasad fil ard, ya, fasad bagi dirinya, fasad buat orang lain, fasad buat masyarakat, ya. Mereka juga disebut dengan zalimin, orang yang berbuat zalim.
Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, melakukan perbuatan yang menggelapkan dia nanti kehidupannya di akhirat. Sementara perbuatannya sendiri di dalam Al-Quran disebut dengan dua. Satu disebut dengan fahisyah, ya, perbuatan hina yang kalau orang melakukannya menjadi kehilangan sifat kemanusiaannya. Orang tidak menyebut lagi dia sebagai manusia. Derajatnya bahkan lebih rendah dari manusia. Orang menyebut misalnya sebagai sampah, sebagai seperti binatang dan seterusnya, namanya fahisyah. Yang kedua disebut dengan khobais. Kita kalau dengar kata khobais seperti doa kita memasuki WC, ya, minal khubusi wal khobais, untuk menunjukkan jenis perbuatan yang sangat hina dan tidak semestinya, namanya khobais. Oke. Saya mengingatkan lagi, ini hanya sekedar untuk background, baru kita masuk ke ayatnya. Nabi Ibrahim memiliki dua orang saudara, namanya Haran dan Nahur. Nabi Lut anaknya Haran. Jadi ini putranya Haran, ya, Nabi Lut itu. Gimana? Ini bapaknya Lut, ya, bapaknya Nabi Lut. Karena sama Nabi Ibrahim, makanya menjadi paman, ya, pamannya Nabi Lut. Nabi Ibrahim itu pamannya Nabi Lut. Oke. Nabi Lut itu nanti melakukan dakwah di 5 kota. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Sodom, Sya'bah, Su'ud, Amurah, sama Rauha. Tapi kalau kita lihat di dalam Bible, sama-sama 5. Cuman ini mungkin penyebutan nama, ya, karena diarabisasikan menjadi Sodom, Amurah. Kalau dalam Bible mungkin ngerujuk ke bahasa Ibrani, namanya Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboim, dan Zoar atau Bela, yang dikenal dengan cities of the plain, ya, cities of the plain, ya, kota-kota yang rata, kota-kota yang apa namanya, ya, yang sangat rendah nanti posisinya di dunia ini. Dia kira-kira hampir 500 meter, ya, di bawah permukaan laut, saking rendahnya, karena itu dianggap sebagai daerah yang paling terlendah, the lowest lot atau apa namanya, tanah yang paling terendah di muka bumi. Oke, kita mulai saja dari ayat ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi background semuanya, ya. Falamma jaa ala lutinil mursalin. Falamma, maka tatkala jaa datang ala lutin, kepada keluarganya Nabi Lut, al-mursalun, orang-orang yang diutus. Yang pertama kita lihat maknanya, ya. Saya agak kemarin sudah ini, saya hanya mengulang cepat, hanya untuk mengingatkan lagi saja. Oke, adalah kata sambung, ya, kata sambung yang menunjukkan makna dekat, ya, atau tidak terlalu lama. Kenapa Quran menggunakan falamma? Karena setelah dari rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi perselisihan antara Nabi Ibrahim dan para malaikat itu, karena Nabi Ibrahim berusaha agar malaikat tidak datang ke tempatnya Nabi Lut, karena takut Nabi Ibrahim bagaimana nanti kalau dihancurkan. Nabi Ibrahim mikirin itu semuanya, tapi nanti oleh malaikat dinyatakan stop Ibrahim, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya, ya, singkatnya. Kalau kita perhatikan, kemudian Allah menyatakan falamma. Jadi proses setelah dari rumahnya Nabi Ibrahim ke Nabi Lut itu tidak butuh waktu lama. Kalau kita lihat jarak sebenarnya 20 mil. Ada yang menyatakan sekitar 20 mil antara tempatnya Nabi Ibrahim dan tempatnya Nabi Lut. Ya, katakanlah kayak Surabaya Malang lah kira-kira. Ya, 20 roughly katakanlah 60 kilometeran lah kira-kira jaraknya, ya, Surabaya Malang. Ya. Tidak terlalu lama, falamma, maka ketika jaa, Quran menggunakan kata jaa untuk menunjukkan kedatangan yang sesuatu yang penting. Saya ulang lagi, ya, kedatangan sesuatu yang penting, sesuatu atau urusan yang penting, ya. Dan atau yang kedua maknanya datangnya tidak mudah.
Oke. Semua penggunaan kata jaa di dalam Al-Qur'anul Karim merujuk kedatangan sesuatu yang sangat penting dan cara